Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nagita Kunadila, NIM 1821734 akan menjelaskan tentang arsitektur development method atau ADM untuk studi kasus perusahaan Sekar Jagad. Nah, arsitektur development method atau ADM ini merupakan suatu metode untuk mengembangkan dan mengelola siklus hidup arsitektur perusahaan dan membentuk inti dari standar TOGAF. Nah, TOGAF ini singkatan dari The Open Group Architecture Framework yang berupa struktur yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam arsitektur. Pada TOGAF ini, sebuah perusahaan itu dibagi menjadi 4 domain, bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Dan di gambar sebelah kanan ini ada diagram proses dari ADM TOGAF yang mulai dari fase preliminary hingga fase H. Nah, tadi saya akan memutuskan pembahasan saya mulai dari fase preliminary hingga fase D, ditambah dengan penjelasan arsitektur roadmap untuk membuktikan bahwa fase preliminary hingga fase ini dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, untuk tujuan dari fase preliminary ini ada dua, yaitu menentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan perusahaan dan membangun kemampuan arsitektur tersebut. Lalu, berikutnya input dari fase preliminary ini berupa informasi terkait visi, misi, penggerak, dan tujuan bisnis, serta bagaimana proses bisnis di perusahaan ini bisa berjalan, dan data, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kami menggunakan metode wawancara kepada pemilik perusahaan dan observasi perusahaan, sehingga didapatkan ringkasan profil perusahaan seperti ini. Lalu proses dari fase preliminary ini ada 8, dari meninjau konteks organisasi, kemudian mengidentifikasi elemen, kerangka kerja, metode, proses arsitektur, lalu menentukan target kematangan perusahaan, kemudian menentukan organisasi, menentukan proses dan sumber daya asset governance, memilih tools untuk kemampuan arsitektur, dan yang terakhir menentukan prinsip arsitektur. Dan untuk output dari fase ini ada beberapa dokumen. Dokumen yang pertama itu ada Organizational Model for Enterprise Architecture. Nah, isinya ini berupa struktur organisasi beserta peran dan tanggung jawab dari masing-masing entitas yang ada. Nah, berikutnya dokumen yang kedua ada Business Principles, Goals, dan Drivers. Di sini ada penjabaran dari principles, goals, dan drivers seperti yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya, dokumen yang ketiga itu arsitektur prinsipal. Nah, arsitektur prinsipal ini berisi prinsip-prinsip dari arsitektur perusahaan yang dibagi menjadi 4 domain. Ada bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, prinsip-prinsipnya seperti yang ditanamkan pada slide. Berikutnya ada dokumen arsitektur repository. Nah, dokumen arsitektur repository ini berisi deskripsi dan deskripsi dari arsitektur framework yang digunakan, yaitu arsitektur framework yang digunakan di sini adalah TOGAF versi 9.2. Kemudian dijelaskan juga standar yang digunakan dalam setiap domain perusahaan, dan dijelaskan juga penurunan dari visi misi perusahaan atau visi misi proyek seperti yang ditampilkan pada slide ini. Dan ditampilkan juga ada proyek-proyek yang akan dijalankan untuk pengembangan arsitektur enterprise ini. Gitu. Di sini ada 6 proyek, dimulai dari pembuatan sistem point of sale, pembuatan official website, membuat sistem informasi dan inventaris bahan mentah, kerja sama dengan pihak ini, lakukan endorsement model Instagram, dan yang terakhir buat produk pakaian pria. Dokumen yang berikutnya itu ada request for architecture work. Nah, di dokumen ini itu diberikan dari organisasi yang
proposal dalam hal ini Sekar Jagad kepada arsitektur. Dan dokumen ini akan memicu dimulainya sistem arsitektur. Isi dari dokumen ini berupa ringkasan isi dokumen pada fase preliminary yang dibutuhkan untuk mengajukan permintaan arsitektur. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke fase A, yaitu arsitektur vision. Ada dua tujuan. Pertama, mengembangkan spesifikasi tinggi dari kemampuan dan nilai bisnis yang akan disampaikan sebagai hasil dari pengajuan arsitektur enterprise. Dan yang kedua, mendapatkan persetujuan untuk Statement of Architecture Work yang mendefinisikan program kerja untuk mengembangkan arsitektur yang dijabarkan pada arsitektur vision. Lalu inputnya itu berupa seluruh dokumen yang telah dibuat pada fase preliminary atau pada fase sebelumnya. Ini nama-nama dokumennya. Selanjutnya, proses-proses dari fase arsitektur vision ini ada 11. Dimulai dari membangun proyek arsitektur, lalu mengidentifikasi stakeholder concern dan business requirement-nya, menurunkan business goals, drivers and constraint, mengevaluasi stabilitas bisnis, melakukan readiness assessment for business transformation, mendefinisikan cakupan arsitektur, menurunkan arsitektur prinsipal, membangun arsitektur vision, mendefinisikan proporsi nilai target dan KPI, identifikasi business transformation risk dan aktivitas mitigasinya, serta yang terakhir mengembangkan statement of architecture work dan meminta persetujuan untuk dokumen tersebut. Nah, untuk output atau deliverable dokumen pada fase ini itu yang ada di dokumen communication plan yang isinya itu diantaranya ada stakeholder dan concern yang mereka miliki. Yang pertama itu ada owner, sales, head of branch store atau kepala toko cabang, dan yang terakhir operasional. Ini masing-masing concernnya. Lalu untuk yang berikutnya sector vision ini juga ada business vision statement, di mana ada 3 pernyataan yang business vision statement. Yang pertama itu penerapan pos, kemudian tidak ada data inkonsistensi karena semua data sudah terintegrasi dengan baik, serta yang tidak tercatat dan lengkap karena semua divisi dapat menampung datanya pada sistem yang baru. Dan ini sector vision juga ada ringkasan perubahan yang akan terjadi di perusahaan selama menjalankan proyek arsitektur enterprise, perubahan pada proses bisnisnya. Nah, pada perusahaan Sekar Jagad sendiri terdapat 3 perubahan proses bisnis yang akan terjadi selama pengerjaan pembuatan arsitektur ini. Yang pertama ada layanan pembayaran pos, kemudian ada layanan bulanan, dan yang terakhir itu ada layanan pencatatan stok barang. Nanti arsitektur vision juga ada arsitektur model yang bukan dengan blueprint gitu. Nah, selanjutnya ada juga variation diagram. Nah, variation diagram ini menggambarkan bagaimana target arsitektur yang mendukung setiap proses yang merubah dari input ke output dan berguna bagi perusahaan Sekar Jagad. Nah, dalam hal ini proses-proses itu terbagi menjadi 2. Aktivitas utama yang berwarna hijau tua yang ada di bawah, dan aktivitas pendukung yang berwarna hijau muda. Nah, selanjutnya ada dokumen Statement of Architecture. Nah, dokumen ini mendefinisikan ruang lingkup dan pendekatan yang akan digunakan untuk mengembangkan arsitektur, termasuk struktur arsitekturnya seperti apa, yang ditampilkan di slide, kemudian peran dan tanggung jawab dari masing-masing entitasnya, dan juga rencana kerja yang dimulai dari timeline hingga budgeting. Selanjutnya ada dokumen
yang bernama capability assessment. Nah, caranya isi dari dokumen ini ada business capability-nya, penilaian dari tiap kapabilitas bisnis yang ada seperti yang di slide untuk baseline dan targetnya. Lalu ini untuk penilaian capability assessment bagian IT. Di sini kita menggunakan COBIT hingga mendapatkan 4 komponen IT capabilities yang nantinya dapat ditentukan untuk menentukan pengembangan kapabilitas IT lebih lanjut. Ini penilaiannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada tujuan dari arsitektur. Tujuan arsitektur ini mengembangkan target arsitektur bisnis, serta yang kedua itu mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap, misalkan kesenjangan antara baseline dan dari arsitektur bisnis. Nah, sebenarnya mulai dari fase B ini hingga nanti pada fase D, tujuan input serta proses setiap fase itu akan sama atau mirip karena hasilnya sama, hasilnya kurang lebih memberikan output yang mirip dan hanya berbeda pada domainnya saja gitu. Nah, ini untuk dokumen input dari arsitektur yang terdiri dari dokumen-dokumen yang sebelumnya dijadikan sebagai output dari fase preliminary dan fase A ini menjadi dari fase I. Kemudian prosesnya mulai dari memilih reference model, viewpoint, dan lalu mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target, melakukan analisis kesenjangan, menentukan kandidat komponen roadmap, mendefinisikan impact arsitektur landscape, meninjau stakeholder utama, finalisasi arsitektur bisnis, serta yang terakhir membuat arsitektur bisnis. Lalu untuk outputnya, yang pertama ini ada baseline dari bisnis arsitektur, di mana sebenarnya pada dokumen arsitektur definition ini akan dipecah menjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada konsep, lalu logical dan visual. Tapi di sini untuk mempercepat saya akan jelaskan untuk kelas tertinggi yang mengalami perubahan saja. Seperti di sini pada bisnis arsitektur, dia mengalami perubahan mulai dari konseptualnya, di mana pada biasanya seperti ini, dan pada targetnya terjadi penambahan. Penambahannya pada business function itu ada cost management dan partnership yang bertambah. Dan untuk business service-nya itu ada penambahan customer retention, support, dan service. Lalu yang berikutnya itu merupakan information system architecture. Nah, information system architecture ini dua, ada data arsitektur dan application arsitektur. Kita bahas dulu data arsitektur. Data arsitektur ini memiliki tujuan yang tadi kurang lebih sama dengan bisnis arsitektur. Jadi langsung dilanjut ya, yang berbeda domain. Inputnya juga sama, persis. Lalu prosesnya juga mirip, hanya berbeda di domainnya saja, yang tadi sekarang data. Lalu untuk di outputnya sendiri, data arsitektur ini memiliki perubahan yang mulai dari konseptualnya, di mana pada baseline seperti ini, lalu pada datanya itu terjadi penambahan entitas, itu di situ ada kasir, marketing, lalu ada penambahan atributnya juga, di mana itu ada penambahan atribut laporan keuangan. Lalu di pramuniaga itu yang tadinya sebelumnya atributnya merupakan transaksi, sekarang transaksi
transaksi itu menjadi atribut kasir dan kemudian memiliki atribut informasi produk dan feedback customer. Lalu berikutnya untuk application architecture sebenarnya sama kurang lebih dengan fase-fase sebelumnya. Lalu inputnya juga sama. Prosesnya ini hanya berbeda. Yang tadi sebelumnya data, sekarang aplikasi. Dan untuk outputnya yaitu untuk diagram konseptual baseline application seperti ini. Lalu ada beban targetnya terjadi penambahan yang ditandain warna biru, di mana penambahan itu ada penambahan web application yang sebenarnya tidak ada di baseline, lalu ada penambahan aplikasi inventory bahan baku dan research management. Selain itu juga ada penambahan application service pada aplikasi yaitu pembayaran online website, dan pada post application itu terdapat 2 penambahan application service, yaitu pengurangan stok barang jadi dan pembayaran via email. Lalu yang terakhir adalah teknologi arsitektur ini tujuannya sama kurang mirip dengan bisnis data aplikasi arsitektur. Hanya di sini perbedaannya pada mainnya saja, gitu. Lalu untuk inputnya, input juga sama persis dengan fase-fase sebelumnya. Lalu untuk prosesnya hanya berbeda di domainnya saja. Yang teknologi arsitektur ini domainnya teknologi, dan untuk outputnya ini yang diagram konseptual baseline teknologi. Di situ ada server, storage, network, dan facility. Dan untuk targetnya terjadi penambahan pada server, itu server, lalu untuk storage-nya disebutnya free database storage, jadi menjadi cloud database storage. Dan selanjutnya saya akan tentang arsitektur roadmap. Nah, di arsitektur roadmap ini secara besar 3 hal utama. Yang pertama itu besar. Nah, dan ini merupakan timeline dari pengerjaan proyek arsitektur enterprise. Seperti kita ketahui bahwa akan 6 proyek yang akan dijalankan dalam pengembangan sektor enterprise ini. Mulai dari proyek pos berwarna biru, lalu dilanjutkan dengan proyek official yang berwarna orange. Lalu pada awal itu proyek sistem inventory, terus proyek kerjasama dengan mandi, dan proyek pembuatan pakaian pria, hingga yang terakhir itu kita mengerjakan endorsement Instagram. Nah, ini migration roadmap. Nah, migration roadmap ini menunjukkan prioritas pengerjaan masing-masing proyek. Di sini dibagi juga menjadi berdasarkan domain dan berdasarkan waktu. Semakin ke luar, ke arah luar, maka itu hal akan dikerjakan terlebih dahulu. Seperti dari gambar ini, maka pembayaran e-money akan didahulukan pengerjaannya, lalu baru dilanjutkan pada bulan April proyek produk pakaian ya, software sistem point of sale, sistem inventory mentah, dan hardware sale. Dan bulan Mei mulai dikerjakan official website, dan pertengahan Mei hingga pertengahan kan dikerjakan pengunggahan foto dan video pada akun model Instagram. Nah, masing-masing proyek atau pengerjaan ini juga
disusun berdasarkan dependensinya. Misalkan untuk pembayaran ini harus dikerjakan lebih dahulu. Pembayaran e-money ini akan digunakan pada point of sale ya. E-money ini harus didahulukan seperti itu. Dan yang terakhir, ini merupakan solution building blocks. Di sini berdasarkan proyek yang akan dijalankan, ada 6 solusi yang dimulai dari point of sale, lalu membuat official website, sistem inventory, kerjasama dengan e-money, endorsement program, dan terakhir pembuatan produk pakaian pria. Nah, proyek-proyek ini juga disusun berdasarkan baseline dan targetnya seperti yang ada di slide ini. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ya.